Assalamualaikum Pak Abdul Ghafur, Pak KUA, Kepala KUA Kecamatan Ambarawa. Niki kami dari Kampus UIN Salatiga memiliki tugas yaitu dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sini untuk kami untuk mewawancarai Pak Ghafur dalam beberapa soal tertentu. Untuk keterkaitan dengan dalam sumber daya manusia di KUA Ambarawa. Mungkin langsung saja Pak Ghafur. Bagaimana Pak Ghafur di KUA Ambarawa itu sistem pengelolaan sumber daya manusia selama ini itu fokus pada apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghafur, Kepala KUA Ambarawa. Terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia itu berarti terkait dengan pegawai di KUA Ambarawa. Dari pegawai di KUA Ambarawa itu ada 5. Saya sendiri selaku kepala KUA. Yang kedua ada administrasi, bagian tata usaha. Terus yang ketiga itu ada penyuluhan, baik itu penyuluh agama Islam struktural, PNS, P3K, dan ada juga yang non PNS. Dan itu pengelolaannya sudah kita kelola bagaimana tupoksinya masing-masing. Tupoksi itu tugas pokok dan fungsinya. Jadi untuk yang administrasi sudah mengurus bagian administrasi sendiri. Kemudian yang penyuluh agama Islam itu juga sesuai dengan tugas pokok fungsinya di kepenyuluhan agama Islam yang ada di KUA Ambarawa. Kalau menurut dari Pak Ghafur sendiri itu kan jadi apa yang menjadi tantangan tantangan yang paling muncul dalam mengelola sumber daya tersebut? Tantangan dari pengelolaan sumber daya itu bagaimana kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada, pegawai yang ada. Terus terang kalau untuk sebuah kantor pelayanan kepada masyarakat tentunya pegawai sejumlah itu masih kurang. Akan tetapi kita memaksimalkan sumber daya yang ada dalam pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana pelayanan terhadap masyarakat bisa terlaksana dan pelaksanaannya pelayanan yang baik, pelayanan yang prima. Selanjutnya, ketika ada pembukaan formasi baru, bagaimana biasanya proses rekrutmen dilakukan? Apakah ada pendekatan khususnya? Kalau untuk rekrutmen pegawai itu dari KUA tidak ada, tetapi itu dari Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama yang membuka rekrutmen seperti tahun ini, bahkan kemarin itu ada rekrutmen untuk ASN. ASN itu lewat dengan tes, dengan CPNS. Ada juga yang rekrutmen itu dari P3K. Yang kemarin sudah pernah mengabdi di Kementerian Agama. Itu ada rekrutmen dari jalur P3K. Itu dari unsur penyuluh. Untuk pendekatannya ya secara administratif ketika sudah memenuhi syarat itu bisa mengajukan untuk pendaftaran rekrutmen pegawai Kementerian Agama. Untuk selanjutnya Pak, itu apa metode pengembangan dari Bapak kepada yang diberikan kepada penyuluh-penyuluh agama? Ini seperti apa yang paling sering diberikan Pak? Untuk pengembangan pegawai kita biasanya mengadakan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu setiap sebulan sekali kita adakan pertemuan dengan semua pegawai. Evaluasi kinerja kita selama 1 bulan, perkembangan kinerja kita bagaimana, itu kita evaluasi dan kita jadikan ajang untuk menyempurnakan pelayanan ke masyarakat yang lebih baik. Berarti sudah mengikuti yang sekarang di era digital kan? Sudah diterapkan juga? Sudah semuanya untuk
digital kita sudah punya e-kinerja, e-budgeting, terus untuk presensi juga kita sudah pakai online. Nah, semuanya sudah kita terapkan untuk digitalisasi. Tata surat menyurat, terus yang lain itu kita sudah pakai digital juga, sudah update. Selanjutnya, apakah penilaian kinerja pegawai tadi dilakukan secara rutin? Iya, kalau penilaian kinerja itu yang 1 bulan sekali itu evaluasi. Kalau penilaian kinerja itu triwulan, ada 3 bulan sekali. Ada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu rutin, kita pakai e-kinerja. Jadi setiap 3 bulan kita evaluasi dan kita nilai dari kinerja pegawai kita. Itu nanti digunakan untuk promosi atau pengembangan karir? Itu untuk digunakan sebagai langkah ke depan bagi pegawai. Untuk pengembangan karir juga bisa, bagi yang nanti punya jabatan struktural, fungsional itu bisa dipertimbangkan. Ya, itu kan untuk penilaiannya berarti. Iya. Tapi kalau untuk membicarakan tentang kesejahteraan pegawai, ya itu selain gaji atau untuk gaji dan tunjangan itu sudah pasti dari negara. Terus dari pimpinan kita hanya bisa mengapresiasi dan mensupport pegawai tersebut, bagaimana dia semangat untuk pelayanan, semangat dalam bekerja, sehingga kalau dia bekerja mendapat apresiasi dari pimpinan, itu menjadi support bagi dia untuk mengembangkan potensinya. Di dalam hal potensi dalam bekerja, dalam pelayanan, itu kalau pimpinannya mensupport dan ada apresiasi, mereka juga merasa diuangke jalan-jalan itu ya. Kalau itu kan terkait dengan gaji kan gitu. Iya. Nah, terus kalau umpama ada pegawai maupun selaku KUA itu jika ada pegawai yang merasa burnout, itu menghadapi tekanan pekerjaan. Nah, itu apakah ada cara lain atau mungkin ada kegiatan atau apa lain? Oh gitu ya. Jadi setiap kantor itu ada yang namanya ANJAP ABK. ANJAP itu analisis jabatan, ABK itu analisis beban kerja. Artinya setiap pegawai itu sudah ditempatkan pada porsinya masing-masing. Jadi ada analisis beban kerjanya. Oh, pegawai ini potensi kerjanya ini sudah ditentukan sendiri. Artinya ketika ada pegawai yang beban kerja misalnya melebihi kapasitas, ya, bisa jadi, dan itu kita adakan evaluasi dan kita adakan dengan teman-teman yang lain, sekiranya dia kerepotan itu kita minta kepada teman-teman yang lain untuk bisa membantu. Jadi kemungkinan dari itu, dan kalau ada kerepotan misalnya, dan itu kita melibatkan teman-teman yang lain satu kantor itu untuk membantu pekerjaannya. Jadi kita dalam hal ini satu kesatuan di KUA Ambarawa itu ada prinsip siapa yang longgar itu membantu yang kerepotan. Seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada yang di atas beban kerja yang berlebih terus merasa berlebihan. Iya, itu kita seperti itu. Selanjutnya, bagaimana KUA menyikapi perubahan zaman, misalnya dengan masuknya generasi muda dan juga perubahan perkembangan teknologi digital? Ya, masih zaman sekarang itu semuanya digitalisasi. Maka setiap pegawai di Kementerian Agama, khususnya di KUA Ambarawa, itu juga kita minta untuk update perkembangan zaman. Makanya harus ada inovasi terkait dengan pelayanan secara digital. Jadi kita bisa pelayanan digital misalnya untuk pendaftaran nikah, itu bisa secara online. Jadi pendaftaran nikah secara online itu bisa. Terus ada lagi pelayanan misalnya konsultasi bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga sakinah, itu kita bisa pakai online. Itu menggunakan aplikasi WA bisa. Ya, itu kita memberikan pengumuman, ada nomor WA yang bisa dihubungi ketika orang membutuhkan konsultasi secara
digital secara itu daring itu. Jadi bisa kepada kami selaku kepala KUA dan juga penghulu, bisa juga kepada penyuluh agama Islam. Nah, dia mau konsultasi kepada siapa, nah itu kita berikan jalan untuk pakai daring itu. Jadi tidak harus ke KUA, bisa lewat. Dan juga kita di KUA Ambarawa dengan adanya zaman digital sekarang, kita aktif di Facebook, Instagram, kita juga aktif, TikTok juga ada. Dalam rangka apa? Kita mensosialisasikan program kerja Kementerian Agama dan juga program dari KUA Ambarawa. Maka nanti bisa dicek di FB KUA Ambarawa, Instagram KUA Ambarawa. Nah itu bisa dicek, nanti banyak sekali sosialisasi yang kita berikan di media sosial. Jadi tidak terlihat mana juga. Bisa dilihat. Ya. Kalau boleh tahu ini Pak, apa salah satu hal yang membanggakan dalam KUA Ambarawa sendiri dalam sumber daya manusia ini? Ya, di kami ya, itu ada istilah khidmatul ummah syarafun lana. Ada logo itu dari kami. Khidmatul ummah itu pelayanan terhadap umat, itu syarafun lana, itu kemuliaan bagi kami. Maka kalau kita sudah merasa menjadi pegawai, menjadi ASN pelayan masyarakat, maka ya kita harus betul-betul melayani masyarakat. Dan kalau kita punya jiwa khidmatul ummah syarafun lana, pelayanan terhadap umat, terhadap masyarakat itu sebuah kemuliaan bagi kami, maka kita bisa totalitas. Dan itu semua pegawai di KUA Ambarawa sudah kita berikan motivasi seperti itu, bahwa kita adalah pegawai, kita pelayan masyarakat, maka melayani masyarakat adalah kemuliaan bagi kita semua. Ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Iya. Itu apa harapan Bapak sendiri sebagai kepala KUA itu untuk masa depan sumber daya manusia di KUA Ambarawa sendiri khususnya? Iya. Ke depan kita menginginkan pegawai-pegawai di Kementerian Agama khususnya dan juga Kementerian umumnya dan khususnya di Kementerian KUA Ambarawa ya, kantor urusan agama Ambarawa, sebagaimana 5 budaya kerja di Kementerian Agama. Jadi di Kementerian Agama itu ada yang namanya 5 budaya kerja. Itu yang pertama adalah integritas, yang kedua profesionalitas, terus yang ketiga inovasi, terus yang keempat tanggung jawab, yang kelima itu keteladanan. Nah itu yang kita harapkan ke depan 5 budaya kerja ini bisa merasuk di relung-relung hati para pegawai Kementerian Agama khususnya di KUA Ambarawa. Jadi integritas itu berarti kesesuaian hati ya. Kalau hati ini sudah merasa nyaman, maka ketika bekerja ya nyaman saja. Sama ketika saya misalnya dari Grobogan Purwodadi bekerja di KUA Ambarawa, itu jauhnya setiap hari hampir 55 kilo satu perjalanan. Belum nanti kalau pulang pagi sudah 110 kilo. Nah itu kalau sudah di hatinya sudah ada, udah kita nikmati saja. Nah itu kan tidak ada beban. Artinya kita enjoy. Jadi itu satu integritas, yang kedua profesionalitas. Nah, kita selaku pegawai itu ya profesional ya. Profesionalitas, terus yang ketiga inovasi. Tadi kita harus ada inovasi ke depan. Jadi pelayanan sekarang itu tadi harus ada melek digital. Harus melek digital, apalagi di zaman sekarang di generasi Z itu digital itu sangat penting sekali. Dan kita program-programnya harus sosialisnya di media digital juga, di medsos itu harus seperti itu. Nah, inovasinya ya banyak sekali yang terkait digital itu. Maka kita punya penyuluh, maka ada namanya coach penyuluh, itu di platform digital juga sudah kita minta untuk memberikan semacam dakwah, semacam quote, kata-kata itu bisa dilihat digitalnya. Inovasi, jadi bagaimana kita melayani masyarakat dengan tidak satu langkah saja, tapi ada beberapa langkah yang itu menjadi inovasi. Bagaimana melayani masyarakat biar masyarakat itu menjadi puas ketika sudah terlayani, dia merasa nyaman, merasa apa yang selama ini dirasakan, oh ternyata
mengurus sesuatu di KUA itu ternyata mudah sekali. Nah, ini kan menjadikan orang jadi itu inovasi dari kami. Terus ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini ya, kita harus bertanggung jawab cara kedinasan kepada atasan dan juga tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada tanggung jawab. Terus yang terakhir adalah keteladanan lebih-lebih ini dari pimpinan. Ya, kalau pimpinan sudah memberikan teladan yang baik, maka ya sudah pasti yang di bawahnya juga akan meniru apa yang diberikan suri teladan dari atasannya. Maka keteladanan itu penting. Dan ini 5 budaya kerja di Kementerian Agama. Diharapkan semua pegawai Kementerian Agama khususnya di KUA Ambarawa itu memahami betul 5 budaya kerja. Itu sangat bagus. Semoga ya semoga KUA Ambarawa bisa lebih baik, lebih maju dalam kepemimpinan Pak Betul Purnomo. Ya mungkin dari pertanyaan dari kami itu sudah mencukupi, dari jawaban dari Pak Mahfud sudah mencukupi dari penanya kami semua. Ya ini mungkin kami cukupkan. Terima kasih banyak. Ampun merasa dibentar. Ya ini tadi pesan terakhir untuk mahasiswa ya, tetap belajar, menyiapkan kuliah itu mencari ilmu. Jangan bayangannya menabar kuliah kerja apa, tidak usah mikir seperti itu. Jadi kuliah, silakan kuliah, ditekuni ilmunya. Jadi niat kuliah itu ya untuk mencari ilmu. Kalau untuk pekerjaan itu nanti kalau niatnya sudah baik, nanti akan ditempatkan sendiri oleh Allah. Jadi yang merenahkan itu Gusti Allah, bukan ya. Tugasnya cari ilmu, ya sudah cari ilmu dulu aja. Nanti kalau sudah saatnya mencari kerja, ya udah itu nanti Allah akan mengatur sendiri. Oh, ini tempatmu di sini dan sudah. Gitu ya. Iya.